Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM 21650142. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya, yaitu kejahatan cyber. Yang pertama itu pencurian identitas. Pencurian identitas itu risikonya membuka lebih dari 60 rekening bank di berbagai lembaga keuangan Australia dan kemudian mencuri uang dari pensiun korban dan rekening perdagangan saham. Dampak kerugiannya sekitar 39 miliar. Pihak yang dirugikan lembaga keuangan Australia. Kemudian kasus kedua yaitu polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Risikonya menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring atau online. Dampak kerugiannya mencapai 350 juta. Pihak yang dirugikan warga komplek Yuka Pontianak, warga Sungai Rengas, dan PAL 6. Yang ketiga itu data pribadi 214 juta pengguna Facebook dan Instagram dicuri. Risikonya yaitu 214 juta data pribadi dari akun Facebook bocor di internet. Dampak kerugiannya tidak ada kerugian karena server langsung ditutup atau diamankan pada hari yang sama. Pihak yang dirugikan Facebook dan Instagram. Kemudian kasus phishing. Barreskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing, korban 493 orang. Risikonya 493 orang menjadi korban penipuan link phishing. Dampak kerugian yang ditimbulkan ditaksirkan menyentuh Rp 12 miliar. Pihak yang dirugikan yaitu pengguna aplikasi. Kasus kedua, situs web DPR RI down dan berganti nama pada tahun 2020. Risikonya situs Dewan Perwakilan Rakyat mengalami kelumpuhan sehingga tak dapat bisa diakses. Dampak kerugian, munculnya iklan yang mengganggu hingga perubahan halaman secara keseluruhan. Pihak yang dirugikan yaitu DPR RI. Kasus yang ketiga, penyerangan terhadap website Sekretariat Kabinet RI pada tahun 2020. Risikonya situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang beralamat di www.setkap.go.id dibobol hacker. Dampak kerugiannya, situs web pemerintah pusat maupun daerah menjadi sasaran empuk para peretas. Pihak yang dirugikan yaitu Sekretariat Kabinet RI. Kemudian malware. Kasus pertama itu adalah Petya ransomware. Risikonya serangan Petya mampu mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir. Dampak kerugiannya, Petya akan mengunci akses komputer dan meminta tebusan beberapa Bitcoin. Pihak yang dirugikan bank dan sistem kereta di Ukraina. Kemudian emotet Trojan. Yang pertama risikonya Trojan menginfeksi rumah sakit di Jerman. Dampak kerugiannya sekitar 450 komputer terpaksa dimatikan. Pihak yang dirugikan bank dan institusi kesehatan. Kemudian MyDom Worm. Risikonya malware ini bakal merusak alamat email korban dengan cara menyebarkannya melalui kontak yang ada di komputer korban. Dampak kerugian menyebabkan kerugian sekitar 38 miliar US dollar. Pihak yang dirugikan seseorang yang menjalankan sistem operasi Windows. Keempat, ransomware. Yang kasus pertama yaitu virus ransomware makan korban rampok Rp 8,3 triliun. Risikonya membobol jaringan entitas dan mengenkripsi datanya. Dampak kerugiannya sekitar 8,3 triliun. Pihak yang dirugikan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Kemudian 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Risikonya ransomware mengunci semua data dan mengganggu sistem teknologi dan informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien. Dampak kerugian, kini rumah sakit beroperasi tanpa sistem TI. Pihak yang dirugikan 2 rumah sakit di Jakarta. Kemudian ratusan bisnis di AS kena serangan cyber. Risikonya ratusan unit bisnis di Amerika Serikat terkena serangan cyber. Dampak kerugiannya sekitar 11 juta dolar.
Kemudian pihak yang dirugikan yaitu GBS. Kemudian peretasan. Kasus pertama yaitu kasus BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Risikonya BPJS mengalami pembobolan data. Dampak kerugian sekitar 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS Kesehatan bocor. Pihak yang dirugikan yaitu BPJS Kesehatan. Kasus kedua, kasus EHAC Kemenkes Agustus 2021. Risikonya lemahnya protokol keamanan di aplikasi EHAC Kemenkes membuat platform ini rentan dibobol. Dampak kerugian sekitar 1,3 juta pengguna aplikasi EHAC Kemenkes terdampak kebocoran data. Pihak yang dirugikan yaitu Kemenkes. Kemudian database Polri November 2021. Risikonya pembobolan database milik Polri. Dampak kerugian sedikit, hacker mencuri dan login sebanyak 28.000 informasi pribadi. Pihak yang dirugikan adalah Polri. Kemudian serangan DDoS. Kasus pertama yaitu Wikipedia lumpuh di beberapa negara akibat serangan DDoS. Risikonya beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan DDoS. Dampak kerugian yaitu Wikipedia tidak dapat diakses dalam beberapa waktu. Pihak yang dirugikan yaitu Wikipedia. Kemudian situs DPR sempat mengalami kelumpuhan sehingga tak dapat diakses. Dampak kerugiannya, situs ini berganti nama dari perwakilan rakyat menjadi pengkhianat rakyat. Pihak yang dirugikan DPR RI. Kemudian Tokopedia. Risikonya Tokopedia mengalami peretasan. Dampak kerugian 91 juta akun bocor. Pihak yang dirugikan yaitu Tokopedia. Pencurian kekayaan intelektual. Risikonya Intercontinental menggugat Lipo Karawaci. Dampak kerugian yaitu memiliki merek yang hampir sama. Pihak yang dirugikan yaitu Intercontinental dan Lipo Karawaci. Kemudian toko dan restoran. Risikonya Juliana Chandra menggugat Istor ke Pengadilan Jakarta Pusat. Dampak kerugian terjadi perebutan merek. Pihak yang dirugikan Juliana Chandra dan Istore. Kemudian tekstil. Risikonya perebutan merek tekstil Sritex. Dampak kerugiannya berakhir dengan jalur pidana meskipun akhirnya dirut PT Delta Merkin divonis bebas. Pihak yang dirugikan Dunia Teks Karanganyar dan PT Delta Merlin. Kemudian ke-8 pemalsuan. Kasus pertama yaitu PDIP prihatin Ismail Thomas tersangka kasus pemalsuan dokumen tambang. Risikonya pemalsuan dokumen pertambangan. Dampak kerugiannya sekitar 27 miliar. Pihak yang dirugikan PT Sindawar Jaya. Kasus pemalsuan dokumen Kakanwil BPN Jaktim divonis 3,5 tahun penjara. Risikonya pemalsuan dokumen pembatalan sertifikat hak guna bangunan. Dampak kerugian sekitar 600 miliar. Pihak yang dirugikan PT Salve Freeride. Kemudian kasus pemalsuan merek sarung, Direktur PT PAJ divonis 18 bulan penjara. Risikonya pemalsuan merek sarung. Dampak kerugian mengalami potensi kerugian hingga Rp 25 miliar. Pihak yang dirugikan PT Gajah Duduk. Kemudian yang ke-9 pornografi anak. Risikonya pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dampak kerugian video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Pihak yang dirugikan anak-anak di bawah umur. Kelly didakwa bersalah dalam kasus pornografi anak. Risikonya melakukan kekerasan seksual. Dampak kerugian trauma yang dialami oleh korban. Pihak yang dirugikan sama yaitu anak-anak. Kemudian kasus video asusila sesama jenis dan eksploitasi anak terbongkar. 2 tersangka ditangkap. Risikonya asusila sesama jenis dan eksploitasi anak.
Dampak kerugian menyebarkan konten foto atau video serta eksploitasi anak sebagai korban. Pihak yang dirugikan tetap anak-anak. Kemudian cyberbullying. Kasus pertama yaitu gara-gara foto toplesnya disebar orang tidak dikenal, Amanda jadi depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Resikonya depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dampak kerugian, teman-temannya mencibir dan melakukan perundungan. Pihak yang dirugikan orang tua Amanda. Kemudian kasus Brandy Vela. Risikonya seseorang remaja terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus dikirim teks kasar. Dampak kerugiannya orang tua dan kakaknya sangat kehilangan. Pihak yang dirugikan orang tua. Kemudian kasus ketiga itu cuman karena cerita memalukan tersebar, Ryan Heligian harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya sampai suatu hari dia nggak kuat lagi. Risikonya remaja 13 tahun gantung diri. Dampak kerugian, teman-temannya kehilangan sosok teman yang sering mereka bully. Pihak yang dirugikan yaitu orang tua. Penyebaran informasi palsu. Yang pertama itu kasus Ki Genteng Pamungkas. Risikonya penyebaran kebencian bernada sara. Dampak kerugiannya mengampanyekan kebencian terhadap etnis tertentu. Pihak yang dirugikan yaitu etnis tertentu. Kemudian kasus Asma Dewi. Risikonya penghinaan pada penguasa atau badan hukum. Dampak kerugiannya tidak ada kerugian dalam kejadian ini. Pihak yang dirugikan yaitu badan hukum. Kemudian kasus John Roe Ginting. Risikonya menyebarkan ujaran kebencian. Dampak kerugian menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Pihak yang dirugikan yaitu masyarakat. Kemudian peretasan email. Peretas raup Rp 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Yang pertama itu risiko pembajakan email perusahaan ventilator. Dampak kerugiannya sekitar 58,8 miliar. Pihak yang dirugikan perusahaan ventilator. Kemudian kasus kedua yaitu Polda DIY berhasil membongkar kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Risikonya peretasan email bisnis jaringan internasional. Dampak kerugian Rp 1,4 miliar. Pihak yang dirugikan PT Pagilarang. Kasus berikutnya 60.000 email diplomat Amerika Serikat dicuri hacker Cina. Risikonya email diplomat AS dicuri hacker Cina. Dampak kerugian akun diplomat AS yang dibobol kebanyakan di area Indo-Pasifik. Pihak yang dirugikan diplomat Amerika Serikat. Kemudian 13 itu pengintaian. Risikonya sebuah balon mata-mata berukuran besar melintasi benua Amerika Serikat. Dampak kerugian lalu lintas udara Amerika Serikat tetap berjalan dan tidak mengalami hambatan. Kemudian pihak yang dirugikan, belum ada pihak yang dirugikan sampai saat ini. Yang kedua itu Mahkamah Agung AS akan sidangkan kasus pengintaian terhadap warga muslim. Risikonya pengintaian terhadap warga muslim. Dampak kerugian pengintaian untuk melanggar hak-hak beragama. Pihak yang dirugikan warga muslim Amerika Serikat. Kemudian pengintaian nasi bungkus di balik penangkapan Lukas NMB. Risikonya pengintaian di balik penangkapan Lukas NMB. Dampak kerugian membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menangkapnya. Pihak yang dirugikan yaitu masyarakat. 14 penggelapan. Kasus pertama yaitu oknum ASN di Gorontalo terlibat kasus penggelapan, rugikan korban ratusan juta. Risikonya kasus penggelapan rugikan korban ratusan juta. Dampak kerugiannya ratusan juta. Pihak yang dirugikan yaitu rekannya sendiri. Kemudian ungkap kasus penggelapan 1 unit sepeda motor. Satreskrim Polres 4 Lawang berhasil amankan pelakunya. Yang pertama, resikonya penggelapan 1 unit sepeda motor. Dampak kerugian sekitar 17 juta. Pihak yang dirugikan pemilik sepeda motor. Kasus penggelapan pajak pengusaha minyak curah Kulon Progo rugikan negara Rp 8,34 miliar. Risikonya penggelapan pajak pengusaha minyak curah Kulon Progon. Dampak kerugiannya 8,34 miliar. Pihak yang dirugikan pengusaha minyak curah. 15 kejahatan keuangan online.
Yang pertama itu Craigslist di kasus investasi bodong. Yang pertama resikonya itu kasus investasi bodong, dampak kerugiannya sekitar 83 miliar. Pihak yang dirugikan pengguna aplikasi binomo. Kemudian kasus kedua 934 WNI jadi korban penipuan online. Resikonya penipuan online kerja di luar negeri. Dampak kerugian 934 WNI menjadi korban. Pihak yang dirugikan WNI yang bekerja di luar negeri. Kasus berikutnya imigrasi tangkap 2 WNI Cina, DPO Interpol kasus kejahatan keuangan. Risikonya yaitu kasus kejahatan keuangan. Dampak kerugian Indonesia sebagai tempat pelarian para pelaku kejahatan. Pihak yang dirugikan pemerintah RRT. Berikutnya pelanggaran privasi. Yang pertama itu TikTok. Risikonya pelanggaran data anak di Uni Eropa. Dampak kerugiannya sekitar 5,6 triliun. Pihak yang dirugikan yaitu TikTok. Kemudian kasus berikutnya Meta didenda Rp 1,2 triliun akibat pelanggaran privasi. Risikonya Meta didenda akibat pelanggaran privasi. Dampak kerugian 1,2 triliun. Pihak yang dirugikan yaitu Meta. Kemudian kasus guru di Indonesia. Risikonya guru cek HP siswa di sekolah. Dampak kerugiannya guru dituding melanggar privasi. Pihak yang dirugikan yaitu guru. Kemudian 17 pencurian akses. Polisi bekuk pencuri data kartu kredit di Bali. Risikonya polisi bekuk pencurian data kartu kredit di Bali. Dampak kerugian pelaku diketahui memiliki data 1239 nasabah kartu kredit dari dalam dan luar negeri. Pihak yang dirugikan pemilik data kartu tersebut. Kemudian kasus yang kedua risikonya pencurian data registrasi kartu provider. Dampak kerugiannya penghasilan dari penjualan kartu tanda registrasi sebesar 30 juta per bulan. Pihak yang dirugikan yaitu masyarakat. Kemudian kasus berikutnya Polda Sulut ungkap kasus pencurian data elektronik. Risikonya pencurian data elektronik. Dampak kerugiannya yaitu data pribadi dapat diakses oleh pihak yang tidak dikehendaki korban. Kemudian pihak yang dirugikan warga di SPKT. 18 kejahatan seksual. Yang pertama itu risikonya pemerkosaan anak di Sumatera Barat. Dampak kerugiannya kesusahan RH mendapatkan perhatian dari masyarakat luas setelah video curahan hatinya di TikTok menjadi viral. Pihak yang dirugikan yaitu ibu korban. Kemudian kasus berikutnya yaitu risikonya pelecehan seksual Miss Universe Indonesia. Dampak kerugiannya Miss mengakhiri kontrak Warblay ke PT Capella. Pihak yang dirugikan Miss Universe. Kemudian kasus 11 kasus kekerasan seksual anak terjadi di Bogor. Risikonya kekerasan seksual anak terjadi di Bogor. Dampak kerugian akhir-akhir ini kerap terjadi pelecehan dan pencabulan terhadap anak di sekolah. Pihak yang dirugikan yaitu anak-anak. Ke-19 pemerasan online. Pemerasan seksual manfaatkan data korban di daring. Risikonya pemerasan seksual manfaatkan data korban di daring. Dampak kerugiannya pelaku meminta korban menyerahkan uang. Pihak yang dirugikan korban yang datanya dimanfaatkan. Kemudian puluhan warga negara Cina ditangkap di Batam. Risikonya warga negara Cina ditangkap di Batam sindikat penipuan asmara. Dampak kerugiannya penipuan berbau daring. Pihak yang dirugikan yaitu warga Cina. Kemudian kasus berikutnya Polda naikkan kasus pemerasan SYL ke penyidik, yaitu risikonya Polda naikkan kasus pemerasan SYL ke penyidikan. Dampak kerugiannya sampai saat ini belum diketahui. Pihak yang dirugikan yaitu Syahrul Yassin Limpo. Yang terakhir itu kejahatan sumber daya komputer. Kasus pertama mungkin tidak asing lagi yaitu kasus Bojorka. Risikonya bocorkan data hacker. Bojorka langgar pasal berlapis. Dampak kerugiannya hacker ini menjual data registrasi SIM card. Pihak yang dirugikan yaitu instansi pemerintah. Kemudian kasus berikutnya itu kasus KPU. Risikonya info nyeleneh pada situs KPU.
Dampak kerugian, beberapa data pemilu diubah, yaitu pihak yang dirugikan yaitu KPU. Kemudian Tiket.com dan Citilink rugi miliaran rupiah akibat penyusup pada tahun 2017. Risikonya, Tiket.com dan Citilink rugi miliaran rupiah, dampak kerugian miliaran rupiah, pihak yang dirugikan Tiket.com dan Citilink. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.